Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Nomet yang masih istiqomah dan senantiasa berbagi untuk apa? Berbagi untuk menginspirasi. Kali ini merupakan video part keempat. Video pembelajaran masih membahas tentang barisan dan deret. Hanya saja pada video keempat ini kita membahas tentang barisan dan deret geometri, terutama pada barisan geometri. Langsung saja, yang kita bahas adalah rasio. Kalau pada aritmatika kita membahas beda, maka pada geometri yang kita bahas adalah rasio. Di mana rasio merupakan perbandingan antara U2 dengan U1, atau U3 dengan U2, atau U4 dengan U3, atau UN dengan UN dikurang 1. Langsung saja lihat di kasus 1B, di mana kita suruh menentukan rasio pada barisan geometri. Yang kita kenal di sini adalah U1 yaitu sebagai A, kemudian U2, kemudian U3. Maka kita bisa mendapat rasio dari U2 dibagi dengan U1. Kita tentu bisa melihat U2-nya di sana adalah 1/9 dibagi 1/3. Sehingga R, kalau perhitungan seperti ini ingat pelajaran SD ya. Berarti 1/9 nanti dikali dengan 3/1 pada penyebutnya dibalik. Hingga kita bisa menyederhanakan, ada yang dicoret istilahnya gitu ya, yaitu pada 9 dengan 3. Jadi ini dibagi 3, ini 1, yang ini 3. Sehingga kita bisa memperoleh nilainya 1 dikali dengan 1 yang atas yaitu 1, kemudian yang bawah 3 dikali 1, dapatnya 3. Jadi rasio yang dimaksud dalam soal A adalah 1/3. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Pada soal berikutnya ini ada kesalahan hal penulisan dan perbaikan juga. Pada soal perbaikannya ini bukan 8 tapi 10. Nah, kita perbaiki. Kenapa demikian? Kalau kita masih menggunakan yang sama, maka tidak, itu merupakan bukan barisan geometri. Nah, kalau ini sekarang sudah jadi soal barisan geometri. 3 suku pertamanya kita bahas. Kalau ada soal yang seperti ini, adik-adik, yang pertama pahami betul rumus dasarnya, dimana rumus dasarnya itu R nanti sama dengan R, dimana R yang pertama saya mau menggunakan U2 dengan ya U2 ya tentunya. Maaf, ada penulisan. Oke, sebentar ya, ini U2 per U1 nanti akan sama dengan U3 dengan U2 gitu. Oke. Kemudian kita lihat di sini dimana nilainya adalah U1, yang ini U2, yang ini U3. Ya, kita bisa lihat U2 berarti X min 2 per X min 6 itu, kemudian akan sama dengan U3. U3 itu berarti X plus 10 per X min 2. Nanti dalam hal ini kita akan kembali mengenal perkalian silang, yaitu yang pertama di sebelah kiri ini X min 2 nanti dikali dengan X min 2. Nah, ini jadi dikalikan ke sana, maka kita peroleh nanti X min 2 tutup kurung X min 2 nanti senilai dengan yang sebelahnya. Nah, ini yaitu ketika X min 6 dikali dengan X plus 10, ini kali silang juga, maka kita memperoleh X min 6 dikali dengan X plus 10. Nah, kemudian kalau sudah kasus seperti ini, maka kita akan kembali lagi ke kasus perkalian silang, di mana X dikali dengan X itu adalah X pangkat 2, ingat ya. Kemudian X dikali dengan min 2. Nah, jadi huruf dikali dengan angka dibaca huruf dulu, angka dulu, berarti min 2 kemudian X. Kemudian min 2 dikali dengan X berarti angka dulu min 2X. Kemudian min 2 dikali dengan min 2 berarti min kali min itu plus 2 kali 2 itu 4. Sama nilainya dengan diwarna dulu
kalian silangnya adalah X dengan X juga, yaitu X pangkat 2, kemudian X dengan 10, ingat 10X, kemudian min 2 dengan X, berarti min 6 dengan X, min 6X, kemudian min 6 dengan plus 10, menangan min ya, berarti 6 kali 10, 60. Kemudian yang perlu jadi perhatian adalah sebelah kiri dengan sebelah kanan. Kalau ada bilangan yang sama bisa langsung dicoret, ya, ini X pangkat 2 dengan X pangkat 2, sehingga menyisakan min 2 dengan min 2 berapa X itu? Min 4. Kemudian di sini plus 4. Kemudian yang ini 10 dengan min 6, berarti 10 kurang 6 berarti 4. 4X dikurang 60. Kita biasakan sebelah kiri adalah X, yang sebelah kanan adalah angka. Nah, ini tetap dalam hal ini. Jadi yang kita pindahkan yang kita butuhkan, misalkan ini kan plus 4X, kalau pindah ke sini jadi min 4X, dan ini sebelumnya kan 4 saja, kalau pindah min 4. Nah, gini. Maka nanti kita peroleh ada berapa X di sana. Bukan berapa X itu ada 2X, bukan. Ini min 4, ini min 4, utang 4, utang lagi 4, berarti min 8. Kemudian ini min 4 dikurang 60, utang 4, utang lagi 60, ya berarti utang 64. Minnya bisa kita langsung coret. Kemudian X sama dengan 64 diapain? Oh, dibagi 8. Maka kita dapat nilai X nya sama dengan 8. Ditanya dalam soal, tentukan rasio. Nah, rasio itu kita mau pakai yang U2 per U1 atau U3 dengan U2 sama saja, tapi kita ganti dulu bilangannya. Nah, bilangan pertamanya kan X dikurang 6, berarti 8 dikurang 6, ya berarti dapat 2. Yang U2 X dikurang 2, berarti 8 kurang 2, kita dapat 6. Yang berikutnya X ditambah 10, berarti 8 tambah 10 berarti 18, sehingga kita bisa peroleh nilai R sama dengan U2 dibagi dengan U1, yaitu R nya sama dengan 6 dibagi dengan 2, sehingga kita dapat nilai R sama dengan 3. Ya, saya kalau misalkan kecepatan pelan-pelan di videonya di pause dulu untuk biar bisa paham. Yang C, diketahui rumus dari rasio rumus baris ke N, kok rasio, rumus baris ke N dari barisan geometri adalah ini rumusnya. Tentukan rasionya. Nah, seperti biasa lagi, kita R sama dengan U2 dibagi dengan U1, yang sederhana saja. Kita lihat U2 berarti kan berarti N nya 2, maka kita ganti 3 dikali 2 pangkat 2 per 3 dikali U1, berarti N nya 1, ya berarti 2 pangkat 1, sehingga kita bisa dapat nilai R sama dengan 3 nya kita saling coret. Nah, sisanya adalah 2 pangkat 2 itu 4, terus 2 pangkat 1 itu 2, maka R nya sama dengan 4 dibagi 2, dapatnya 2. Atau juga bisa atau ya kan, kalau sudah prosesnya seperti ini adalah R sama dengan, ingat pangkat dibagi itu sama aja dikurang, berarti 2 pangkat 2 dikurang 1, maka R sama dengan 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2. Kalau ini kita mengingat bentuk eksponen gitu ya. Nah, berarti untuk rasio selesai. Berikutnya kita akan membahas tentang suku ke N, yaitu dimana nilai U1 itu sama dengan A, kemudian U2 adalah A kali R, U3 adalah AR pangkat 2, jadi selisih 1 juga. Dan dengan kata lain, UN adalah A kali R pangkatnya N dikurang 1. Kalau dalam aritmatika itu kan N dikurang 1 kali B. Nah, begitu ya. Jadi kalau misalkan saya punya U10, ya berarti dasarnya adalah AR pangkat 10 nya dikurang 1, jadi 9.
U10 itu kalau misalkan dihubungkan dengan U5, nah berarti tinggal 10 dikurang 5, berarti pangkatnya nanti jadi 5 di sini. Kalau geometri seperti ini, kalau aritmatika dia nanti plus berapa B gitu. Coba kita lihat di kasus 2B untuk lebih jelasnya. Kita perhatikan baris geometri 81, 27, 9. Nah, ini mundur ya. Temukan suku ke-9. Nah, suku ke-9. Suku ke-9 itu berarti kan U9. Maka kalau secara rumus dia adalah A R pangkat. Nah, pangkatnya pangkat berapa? 9 dikurang 1, 8. Gitu. Nah, ini adalah A, ini adalah U2, ini adalah U3. Maka kita bisa menentukan nilai R-nya. R-nya itu adalah U2 dibagi U1, maka R sama dengan 27 dibagi 81. Kita peroleh nilai R adalah sama-sama dibagi 27, ini adalah 1 dibagi 27 adalah 3 ya, berarti kita punya R nya 1/3 ya. Kita bisa dapatkan nilai U9 sama dengan A nya 81, kemudian 1/3 itu adalah R, kemudian pangkatnya 8. Nah, kita bisa menyederhanakan pakai prinsip eksponen. Nah, kita tahu 81 itu kan 3 pangkat 4 ya, 3 pangkat 4. Kemudian 3 di sini adalah 3 pangkat min 1, kan seper itu pangkat min 1, karena di sini ada 8 berarti min 8. Dalam pangkat eksponen kalau dikali itu ditambah, berarti 3 pangkat 4 ditambah berarti min 8. Berarti U9 sama dengan 3 pangkat min 4. Kalau mau nilainya minusnya hilang, berarti kan tinggal 3 pangkat 4 berapa? Oh, 3 pangkat 4 itu 81. Karena ada min maka 1/81. Jadi inilah jawabannya. Gitu ya. Jadi bisa di model seperti ini. Atau juga bisa menggunakan prinsip yang lainnya, misalkan. Tapinya tentunya adik-adik di sini harus sudah mulai paham dulu ya. Kalau kita mau mencari U9, kita sudah punya U3. Nah, ini U3 nih. Maka tinggal 9 dikurang 3, 6. Berarti di sini pangkatnya. Maka U9 sama dengan U3 itu 9. R-nya kita peroleh tadi 1/3 pangkat 6. Nah, berarti U9 sama dengan, misalkan saya maunya 9 itu saya tulis 3 kali 3, kemudian 1/6 saya tulis 1/3 kali 1/3 kali 1/3 kali 1/3 kali 1/3. Ini baru ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, berarti kurang 1 kali. Nah, kayak gini boleh nggak Pak? Boleh, selama itu angkanya kecil, misalkan seperti itu. Dalam hal ini kecil itu maksudnya sedikit ya. Misal kalau 1/3 pangkat 100, nah maka nggak mungkin ditulis 100 gitu sampai 100 kali. Ini bisa dicoret ya. Ini coret sama yang ini coret sama ini, sehingga menyisakan tinggal beberapa. Yang atas 1 kali dengan 1 per 3 nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. 3 kali 3 9, 3 kali 3 9. Ini 9, ini 9. Berarti 9 kali 9 81. Maka hasilnya sama dengan sebelumnya. Oke. Kita lanjut ke soal yang B. Bahasan yang B, yaitu pada barisan geometri berikut ini. Jadi ada barisan geometri berikut 3/2, 1/2, 1/6. Tentukan rumus suku ke N. Yang diminta adalah rumus suku ke N. Padahal kita tahu rumus UN itu adalah sama dengan AR pangkat N dikurang 1. Ini adalah A, kemudian ini adalah U2, ini adalah U3. Berarti yang belum kita punya adalah R. R itu adalah U2 dibagi U1, sehingga kita punya R sama dengan 1/2 dibagi 3/2. R sama dengan 1/2 dikali, ini dibalik, jadi 3/2 jadi 2/3, sehingga kita bisa coret seret
sehingga menghasilkan R adalah 1/3. Nah, ini kebetulan R nya 1/3 ya dari tadi, tapi bukan berarti R nya selalu 1/3. Berikutnya adalah R nya sudah dapat, maka kita tinggal masuk ke rumus. UN sama dengan A adalah 3/2, R nya adalah 1/3, kemudian pangkatnya N dikurang 1. Nah, sampai di sini sudah benar, sudah tidak perlu diapa-apain lagi. Nah, karena sudah selesai lah jawabannya seperti ini. Bisa, kalau 3-nya mau dimasukkan ke sini gimana Pak? Bisa nggak? Ya bisa-bisa saja. Nah, nanti tinggal dipangkatkan. Misalkan gini, kalau mau dimodif lagi ya, berarti kan kalau UN sama dengan ini 3/1/2. Kalau 1/3 itu kan 3/-1, 3/-1, kemudian dipangkatkan dengan N dikurang 1, maka UN sama dengan 3/1/2, kemudian ini bisa dirubah menjadi 3 ingat pangkat dipangkatkan. Nah, ini kan pangkat -1 dipangkatkan lagi, berarti nanti jadi 3/-1 kali dengan N, kan seperti pelangi, min N, -1 kali -1/1, jadi bisa 1 dikurang N, atau min N plus 1 sama saja. Dan perlu diingat, nah yang ini yang 1/2-nya itu nanti yang bawahnya kan 2 jadi 1/2. Kemudian nanti ingat ya, kalau dalam eksponen dikali itu artinya ditambah, berarti nanti 3-nya 1 ditambah 1 dikurang N, maka rumus UN nya bisa saja dimodif jadi 1/2, kemudian dikali 3 pangkatnya berapa. Nah, 1 tambah 1 2, berarti 2 dikurang N. Jadi selain bentuk yang di atas, sama juga bentuk di bawah ini bentuk modif. Jadi jawabannya bisa seperti ini, nanti hasilnya sama. Jadi tergantung si pembuat soal dalam memilih jawaban. Jadi pilihan jawabannya apa, apakah dimodif atau tidak. Jadi dalam hal ini adik-adik harus mulai kreatif dalam menyusun. Ingat, yang harus dihafalkan adalah bentuk dari sifat-sifat eksponen dan sifat-sifat logaritma. Jadi biar gampang, meskipun bahasannya kita bahas tentang barisan dan deret. Oke, kita lanjut. Suku kedua barisan geometri sama dengan adalah 1/x. Nah, jadi itu ya. Jadi U2 sama dengan akar X, bukan 1/x, sorry tadi baca. Kemudian U5 sama dengan X akar X gitu. Tentukan suku ke-7. Jadi yang ditanya adalah U7. Nah, dari hal ini sebenarnya kita bisa saling membandingkan dengan bentuk yang lainnya. Nah, misalnya gini, kayak U5. Nah, U5 sama dengan U2 dikali dengan R, tinggal 5 dikurang 2, 3, jadi pangkat 3. Jadi dalam hal ini saya bisa menuliskan X akar X sama dengan akar X dikali R pangkat 3. Nah, sebelah kiri dengan kanan sama-sama ada huruf X, maka bisa saling dicoret. Nah, ini kirinya ada X, coret dengan yang sebelahnya. Maka kita menyisakan R pangkat 3 itu adalah X, seperti ini ya. Kemudian yang kita tuju adalah U7. Nah, kalau U7 maka bisa kita menggunakan U5 dikali dengan R pangkat 2 gitu. Maka bisa jadi U5 adalah X dengan akar X. Nah, sedangkan kita punyanya R itu adalah R pangkat 3, belum R. Jadi kalau misalkan menentukan nilai R-nya bagaimana? Nah, R sama dengan, nah, lawannya pangkat 3 itu lawannya pangkat itu berarti kan kebalikan pangkat 3 ya, kayak 3 itu per 1, maka dibaliknya 1/3. Maka di sini
nanti menjadi X pangkat 1/3. Jadi bentuk radikal. Kalau dibilang bentuk radikalnya, maka di penulisannya menjadi seperti ini. Ini X, di sini pangkat. Nah, jadi akar 3 dari X itu adalah R. Nah, sedangkan di sini adalah pangkat 2, maka bisa kita tulis akar 3 dari X kemudian dipangkatkan 2. Nah, penulisannya bagaimana biar penulisan sederhana? Ya gampang. Yang pertama ini adalah kita buat semuanya dari bentuk radikal ke bentuk pecahan. Yang pertama X saja, berarti pangkat 1. Yang kedua X, di sini akar X berarti 1/2. Ingat ya, dalam eksponen kalau akar A pangkat M, di sini N, maka penulisannya adalah A pangkat M dulu per N. Jadi yang bagian dalam baru per luar. Nah, ingat, yang di dalam pangkatnya 1, yang di luar pangkatnya 2. Ya, akar X itu tidak pernah ditulis, maka penulisannya adalah di sini 2 kalau mau tahu. Kemudian ini penulisannya berikutnya adalah 1/3. Nah, seperti ini. Kemudian dipangkatkan lagi 2. Nah, berarti menjadi X pangkat 1 dikali X pangkat 1/2 dikali X pangkat. Nah, ini kan pangkat dipangkatin, berarti 2 kali 1, 2/3. Nah, yang mau disederhanakan yang mana? Apakah semua mau dijadiin 1? Silahkan. Atau yang pecahan saja yang dijadikan 1, silahkan juga. Kalau dalam pangkat itu kan dikali jadinya ditambah, berarti 1 ditambah setengah pangkatnya ditambah 2/3. Nah, sama dengan X pangkat. Nah, ini samain penyebut. Nah, penyebutnya berapa kira-kira? Ada 2, ada 3. Karena dua-duanya merupakan bilangan prima, tinggal dikalikan saja, berarti 6. Berarti sini 6, sini 6, sini 6. 6 kali 1 langsung 6. 6 bagi 2, 3 kali yang atas 1, 3. 6 bagi yang bawah 3, 2. Berarti 6 bagi 3, 2. Kali yang atas 2, berarti 2 kali 2, 4. Maka kita bisa peroleh nilai U ke-7 sama dengan X pangkat per 6-nya ya. Nah, tinggal 6 tambah 3, 9. 9 tambah 4, 13. Nah, jadi nilainya adalah X pangkat 13/6. Nah, kalau misalkan tidak ada pilihan jawaban dalam soal seperti ini, maka yang dikerjakan itu hanya yang pada sederhananya. Berarti kalau misalkan, jadi bisa jawabannya bentuk radikalnya. Ini kan bentuk pecahan. Bentuk radikal itu bentuk yang di akar-akar yang dalam, misalkan akar X gitu ya. Nah, kita bisa sederhanakan 13/6. Nah, itu kan dalam bentuk pecahan yang atasnya lebih besar daripada penyebutnya atau bawahnya, maka bisa kita sederhanakan. Kita bagi 13 dibagi 6, dapatnya 2. 2 kali 6, 12 dikurang 1. 1 ini merupakan sisa. Ini adalah hasil. Tentu adik-adik sudah paham ya. Jadi bisa ditulis X pangkat 2 dikali dengan X pangkat sisanya 1. Pembaginya adalah 6. Nah, jadi yang sisa nanti taruh di atas, yang hasilnya taruh di tengah gitu ya. Jadi nanti bisa dijawab X pangkat 2 akar ini X pangkat 1 nggak ditulis, yang di bawahnya 6, berarti di sini tulisnya. Jadi jawabannya adalah X pangkat 2 akar 6 dari X, itu adalah U7, atau dalam bentuk radikal pecahan tunggalnya X pangkat 13/6. Itu ya Dede ya. Kalau misalkan Pak Nanangnya terlalu cepat, maka di pause kemudian biar bisa lebih paham dalam itu. Oke. Selanjutnya yang D, kita membahas yang D. Pada suatu barisan geometri diketahui U3 ditambah U5 sama dengan 25, U4 ditambah U6 adalah 12,5,
Dengan demikian U3 sama dengan berapa? Nah, ini kita tentu sudah tahu U3 itu adalah AR pangkat 2 ditambah U5 adalah AR pangkat 4 sama dengan 25. Kalau U4 berarti kan AR pangkat 3 ditambah AR pangkat 5 sama dengan 12,5. Ini biasakan kita menyederhanakan bentuknya. Berarti ini sama-sama, kalau penulisannya itu kan biar gampang ya, penulisannya bisa kita rubah seperti ini. Yang paling kecil ngikut ya, jadi bisa ngikut semua. Jadi kayak misalkan ini bentuk dasar dulu. Berarti nanti AR pangkat 2 ditambah AR pangkat 2 juga. Nah, ini kan biar jadi 4 berarti kan nambah 2. Nah, ini seperti ini sama dengan 25. Jadi sama-sama punya AR pangkat 2. Berarti saya tulis AR pangkat 2 buka kurung, ini enggak ada temennya, berarti 1 ditambah dengan R pangkat 2 sama dengan 25. Gitu ya. Lakukan hal yang sama. Berarti ini kan saya tulis AR pangkat 3 ditambah AR pangkat 3 dikali dengan R pangkat 2, karena kan 3 tambah 2 jadi 5, dapatnya 12,5. Sehingga kalau saya tulis AR pangkat 3 buka kurung 1 ditambah R pangkat 2 sama dengan 12,5. Nah, dalam hal ini kan ada bilangan yang sama-sama tertulis 1 plus R pangkat 2 ya, atau dalam arti kalau misalkan ini secara kasat mata kan kalau kita tulis AR pangkat 3 itu kan sama saja AR pangkat 2 dikali dengan R. Berarti bisa apa namanya, sistem substitusi gitu. Ini kalau saya tulis AR pangkat 3 itu kan saya tulis AR pangkat 2 ya kan dikali dengan R. R-nya saya tulis di belakang nggak masalah. Nah, kan ini pangkat 1 ya harusnya kan pangkat 1, tapi kan 1 biasanya nggak ditulis. Jadi kalau mau tulis silahkan. Kemudian dalam kurung 1 ditambah R pangkat 2 sama dengan 12,5. Nah, ini kita bisa lihat, lihat jelas ya dengan seksama bahwa ini itu ada nilainya. Nilainya yang mana? Ya tentu nilainya yang ini. Nah, nilainya ini gitu kan. Berarti bisa ditulis R dikali 25 sama dengan 12,5. Berarti kalau saya minta R sama dengan 12,5 dibagi 25, berarti R sama dengan 1/2. Kan 12,5 ditambah 12,5 itu kan 25. Berarti kita dapat R-nya 25. Kalau sudah dapat R-nya, tinggal substitusi, mau yang mana saja juga boleh penyelesaiannya. Misalkan saya mau pakai yang warna merah yang atas ini juga boleh, atau pakai yang sudah hijau yang saya lingkarin warna merah juga nggak masalah. Kayak misalkan saya menggunakan ini untuk mencari nilai A, karena kan U3 itu adalah, karena saya U3 berarti kan saya butuh AR pangkat 2 yang saya butuhkan. Nah, A nya saya belum dapat, tapi R nya saya sudah dapat 1/2. Sehingga saya bisa mencari AR pangkat 2 ini didapat dengan cara tanpa misalkan, oh saya nggak mau nyari A nya juga bisa kayak gitu. Nah, ini saya kan bisa tuliskan AR pangkat 2 dikali dalam kurung 1 ditambah R. R nya kan 1/2, kemudian dipangkatkan 2 dibagi 25. Nah, kan yang saya butuhkan ini doang. Berarti saya tanpa mencari huruf A. Ya, berarti AR pangkat 2 dalam kurung. Nah, ini kan 1 ditambah 1/4. Nah, sama dengan 25. Berarti AR pangkat 2 ini samain penyebut. Nah, samain penyebut kan biar 1/4 ditambah 1/4 nih ya. Sorry, ini 1/4 baru per 4 bukan 1/4. Nilainya berapa ya? 4 kali 1 berarti 4 sama dengan 25. Sehingga kita bisa
Cari AR pangkat 2 dikali 5/4 sama dengan 25. Ya, kalau kita teruskan di sini, AR pangkat 2 sama dengan 25 dibagi 5/4. Nah, ini kan dalam penulisannya AR pangkat 2 sama dengan 25 dikali 4/5. Gitu ya, bisa dibalik. Kemudian nanti kita sederhanakan. Yang sama kita coret. Ya, ini 25 dibagi 5 kan bisa ya, yaitu 5. Kemudian AR pangkat 2 sama dengan 5 kali 4, yaitu 20. Jadi dalam hal ini U3 bernilai 20. Itu kalau kita mengurai satu persatu. Tapi kalau misalkan kita tanpa mengurai satu persatu, bagaimana, bisa nggak? Ya, kita butuhkan yang tadi U3 tadi. Kayak misalkan U3 tetap U3 ditambah U5 adalah U3 dikali dengan R pangkat 2 sama dengan 25, kan gitu. Kemudian yang berikutnya juga sama, U4 adalah U3 kali dengan R ditambah U6. U6 itu berarti kan U3 dikali dengan R pangkat 3, karena 3 ditambah 3 6 sama dengan 12,5. Nah, ini tanpa menggunakan mencari AR gitu ya. Berarti bisa seperti ini. Nah, ini nanti kita sederhanakan. Sederhanakannya itu nanti dengan cara pemfaktoran. Nah, pemfaktoran tadi. Kalau gitu ya. Jadi pemfaktoran yang atas pemfaktorannya, jadi bisa dengan cara lain. Yang atas ini U3 sama-sama punya U3, berarti kan U3 buka kurung 1 ditambah R pangkat 2 sama dengan 25. Nah, gitu ya. Nah, kalau yang berikutnya juga sama, berarti kan sama-sama punya U3R gitu ya. Atau punya U3 juga boleh penulisannya U3. Ya, U3 gitu ya. Dalam kurung R ditambah R pangkat 3 sama dengan 12,5. Nah, ini bisa dibagi, ini dibagi. Sama-sama punya U3 nya coret. Nah, sama-sama punya 25 seret, ini 2. Nah, gitu. Ini disederhanakan habis itu sederhanakan 1 ditambah R pangkat 2. Ini kan sama-sama punya R, saya keluarkan R 1 ditambah R pangkat 2 sama dengan 2. Nah, ini kan bisa dicoret juga, ini coret, maka menyisakan 1/R sama dengan 2. Nah, kalau tukeran tempat R sama 2 tukeran tempat, jadi 1/2 sama dengan R. Kita bisa dapat R nya 1/2 sama dengan yang ini. Nah, untuk nilai yang akar 3 nya dan sebagainya kita bisa gunakan dengan cara yang sama juga hasilnya. Ya, jadi modifikasinya seperti itu. Memang soalnya jauh lebih sulit karena memang tingkatannya seperti itu. Jadi adik-adik harus lebih kreatif dalam hal menyusun dan menjawab soal. Kemudian kita berikutnya yaitu di soal terakhir yang membahas tentang barisan geometri, yaitu bakteri A berkembang biak menjadi 2 kali lipat setiap 5 menit. 2 kali lipat setiap 5 menit. Setelah 15 menit banyak bakteri 400. Nah, banyak bakteri setelah 30 menit berapa? Gitu ya. Dalam hal ini kita bisa mencari N-nya dulu. Kan kalau rumusnya kita tahu berapa N-nya, ini 15 itu berapa N-nya. N itu bisa didapat dengan cara yaitu 15 menit dibagi dengan setiap 5 menit, tapi jangan lupa selalu tambahkan 1, karena untuk dasarnya kan awalnya berapa dulu, kemudian nambah dan sebagainya. Jadi N nya sama dengan 15 bagi 5, 3 tambah 1, 4, berarti N nya adalah 4. Berarti 15 menit itu adalah suku keempat, berarti U4. Nah, U4 itu rumusnya kan AR pangkat 4 kurang 1 berarti 3. U4 nilainya 400.
ya 400, kemudian A suku pertamanya nggak ada, menjadi 2 kali, itu berarti kan rasionya 2 kali pangkat 3. Kita bisa dapat 400 sama dengan A dikali 8. Nah berarti nilai A adalah 400 dibagi 8, sehingga kita dapat, ingat 40 bagi 8 itu 5. 40 bagi 8 5, tinggal tambahin 0, berarti A nya 50. Yang ditanya berapa banyak bakteri setelah 30 menit. 30 menit kita tentukan nilai N lagi, 30 bagi 5 ditambah 1, jangan lupa, maka N sama dengan 6 tambah 1 7. Berarti yang ditanya adalah U ke-7. U ke-7 kalau berdasarkan tadi bisa pakai U4 ya, dikali dengan R pangkat 3. Kita R pangkat 3 sudah dapat kan R nya. Nah, U4 nya adalah berapa nih U4 nya? U4 nya adalah 400, R3 nya adalah 2 pangkat 3. Nah udah, berarti R sama dengan, ini berarti kita nggak perlu nyari apa ya, nggak perlu nyari A nya juga ya kalau gitu. Berarti kan tinggal 400 dikali dengan 8, berarti 4 kali 8 32, jadi 3200 bakteri setelah 30 menit. Berarti kan kita nggak perlu nyari, sebenarnya kita nggak perlu nyari nilai R dan A nya. Oh iya, kalau ini kan kita langsung ya, kalau ini kan nanti saya suruh mencarinya adalah mencari nilai A berapa, kemudian U7 pakai rumus yang ini. Berarti kalau yang ini nanti dilanjutkan, berarti U7 sama dengan A R pangkat 6 gitu ya. Berarti kan sama dengan A nya 50 dikali R pangkat 6, berarti kan 2 pangkat 6. Berarti sama saja 50 dikali 64. Nah berarti ini sama aja 50 kali 2 64, itu 32 kali 2. 50 kali 2 kan 100 kali 32, maka nanti hasilnya sama dengan 3200. Kalau ini nanti lompat ya, berarti langsung. Nah ini kalau ini tanpa mencari huruf A, kalau ini mencari A. Jadi yang ini mencari pakai rumus dasar, yang ini pakai rumus terapan ya. Demikian video pembahasan kita kali ini di video part keempat. Semoga bermanfaat. Jika terlalu cepat dalam hal penjelasannya atau kurang jelas, videonya bisa di-pause dulu, kemudian dipahami, dicerna. Jika masih juga kurang memahami, bisa segera nanti hubungi Bapak. Terima kasih. Bila topik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa berbagi untuk menginspirasi.